Ya baik, saya Rita Saputra Melu. Kami dari kelompok 4 akan menceritakan soal kasus kami, yaitu kasus 4. Seorang pasien berusia 68 tahun dengan riwayat kanker paru stadium akhir. Pasien sudah menjalani beberapa terapi, tetapi kondisi umum semakin memburuk. Setelah konsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa pasien berada pada tahap akhir hidup. Saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama yaitu pendekatan holistik. Di sini mengatasi kebutuhan fisik seperti emosional, sosial, dan spiritual pasien. Yang kedua itu pengendali nyeri. Fokus pada manajemen nyeri dan gejala lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang ketiga itu komunikasi terbuka antara pasien, keluarga, dan tim medis mengenai harapan dan preferensi perawatan. Dan yang keempat itu keluarga, dukungan keluarga, melibatkan keluarga dalam proses perawatan dan memberikan dukungan bagi mereka. Yang kelima itu kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup pasien, bukan hanya memperpanjang hidup. Dan yang keenam itu perawatan yang berkelanjutan, menyediakan perawatan yang berkonsisten dan terkoordinasi hingga akhir hayat. Di sini prinsip-prinsip ini bertujuan agar pasien merasa lebih dihargai dan merasa nyaman selama masa perawatan. Saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama, komunikasi yang empatik. Menciptakan ruang aman untuk berbicara tentang kekhawatiran, harapan, dan pilihan perawatan. Kedua, edukasi. Memberikan informasi yang jelas tentang kondisi pasien, pilihan perawatan, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. 3. Dukungan emosional, menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga selama masa sulit ini. Yang keempat, koordinasi perawatan. Bekerja sama dengan tim medis untuk memastikan perawatan yang terintegrasi dan sesuai dengan keinginan pasien. Baik, saya di sini akan menambahkan pertanyaan dari bagaimana peran perawat dalam mendukung pasien dan keluarga yang menghadapi keputusan akhir hidup. Jadi, nomor 5 itu pemberdayaan, di mana membantu pasien dan keluarga dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan preferensi mereka. 6. Manajemen gejala, mengelola nyeri dan gejala lainnya untuk meningkatkan kenyamanan pasien. 7. Dukungan spiritual, yaitu menghormati dan mendukung aspek spiritual atau religius pasien dan keluarga jika diperlukan. 8. Perencanaan akhir hidup, membantu dalam perencanaan perawatan paliatif dan dokumen perawatan lanjutan. Baik, saya dengan Eva Yugresia dari kelompok 4 akan menjawab soal kasus dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan strategi manajemen nyeri yang efektif dalam perawatan pasien di tahap akhir hidup dan jelaskan pentingnya dalam konteks perawatan paliatif. Nah, jadi strategi manajemen nyeri itu yang pertama ada pemberian obat analgesik. Pemberian obat ini terbagi menjadi 2, yaitu non-opioid dan opioid. Jadi yang non-opioid itu seperti paracetamol dan opioid itu seperti morfin sesuai dengan kebutuhan dan dosis yang tepat. Kemudian yang kedua ada pendekatan multimodal. Pendekatan ini yaitu menggabungkan berbagai metode termasuk obat-obatan terapi fisik dan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri secara komprehensif. Kemudian yang ketiga ada pemantauan dan penyesuaian dosis. Itu kita melakukan pemantauan berkala untuk menilai efektivitas pengobatan dan menyesuaikan dosis sesuai dengan respons pasien. Kemudian yang keempat ada terapi non-farmakologis. Terapi itu yaitu metode seperti akupuntur, pijat, atau teknik meditasi untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang kelima ada pendidikan pasien dan keluarga. Di situ kita mengedukasi pasien dan keluarga tentang manajemen nyeri dan cara mengenali tanda-tanda nyeri yang mungkin muncul. Kemudian yang terakhir, tim interdisipliner, yaitu kita melibatkan tim medis yang terdiri dari dokter,
perawat, psikolog, dan pekerja sosial untuk merencanakan dan melaksanakan manajemen nyeri secara holistik. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab soal nomor 4. Yang pertama, dokumen medik. Dokumen medik yaitu memeriksa dokumen seperti surat wasiat medis atau instruksi sebelumnya yang mungkin telah dibuat oleh pasien. Kemudian yang kedua, keluarga dan perwakilan. Keluarga dan perwakilan yaitu menghormati pendapat dan keinginan keluarga atau perwakilan hukum pasien yang mungkin mengetahui preferensi pasien. Kemudian yang ketiga, riwayat medis. Riwayat medis adalah menganalisa riwayat medis untuk memahami nilai dan preferensi pasien terkait perawatan. Kemudian yang keempat, etika dan kebijaksanaan rumah sakit. Etika dan kebijaksanaan rumah sakit yaitu mengacu pada pedoman etika dan kebijakan rumah sakit yang berhubungan dan keputusan keperawatan pasien. Kemudian yang terakhir, tim interdisipliner. Tim interdisipliner yaitu melibatkan tim interdisipliner untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan semua aspek dan sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Iya, jadi dengan pendekatan ini tim medis dapat lebih baik menghormati keinginan pasien meskipun mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Sekian. Baik, saya akan menjawab nomor 5. Yang pertama, komunikasi terbuka dan transparan. Penjelasan yang jelas, berikan penjelasan yang jujur, sederhana, dan penuh empati mengenai kondisi pasien, prognosis, serta langkah-langkah perawatan. Dengarkan kekhawatiran, berikut ruang bagi keluarga untuk bertanya dan menyampaikan perasaan mereka. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan. Yang kedua, pendekatan keluarga. Libatkan keluarga dalam mengambil keputusan akhir hidup. Keluarga yang merasa didengar dan dilibatkan akan lebih mampu mengatasi situasi. Dukungan emosional. Berikan dukungan psikososial kepada keluarga dan pasien melalui konseling atau bantuan dari psikolog atau pekerja sosial. Yang ketiga, perawatan yang berpusat pada pasien. Menghormati keinginan pasien terkait dengan bagaimana mereka ingin menghabiskan akhir hidup, seperti preferensi spiritual atau agama. Palliative care. Berikut perawat paliatif untuk mengurangi rasa salah dan ketidaknyamanan pasien, sehingga mereka bisa mengalami sisa hidup dengan lebih nyaman dan bermanfaat. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 5. Yang keempat, dukungan spiritual. Bimbingan spiritual bagi yang beragama menghadirkan tokoh agama atau rohaniawan dapat membantu memberikan rasa damai dan ketenangan. Ini penting untuk pasien dan keluarga yang mencari dukungan spiritual. Ritual keagamaan. Jika sesuai dengan fasilitas praktik-praktik keagamaan atau ritual yang dapat membantu keluarga dan pasien akan merasa lebih tenang. Nomor 5, mengurangi beban psikologis dan psikoterapi. Terapi kognitif atau terapi dukungan dapat membantu keluarga dan pasien menghadapi emosi seperti ketakutan, kesedihan atau rasa tidak berdaya, membangun harapan realistis, membantu keluarga memahami apa yang akan terjadi tanpa memberikan harapan palsu, serta membantu mereka mempersiapkan diri secara emosional. Yang keenam, pelatihan dan dukungan untuk tenaga medis. Pelatihan komunikasi empatik. Dokter dan perawat perlu dilatih untuk berkomunikasi dengan empati dan memberikan informasi secara sensitif, terutama dalam situasi akhir hidup. Staf pendukung, kehadiran perawat yang terlatih dalam perawatan paliatif dan psikososial dapat memberikan dukungan lebih baik bagi pasien dan keluarga.
Yang ketujuh, peraturan lingkungan yang menenangkan. Lingkungan yang damai, seperti menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan privat di ICU bagi pasien yang mendekati akhir hidup, misalnya dengan menyiapkan ruangan yang lebih nyaman untuk keluarga berkumpul bersama pasien. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan kecemasan yang dialami oleh pasien dan keluarga dapat berkurang, sehingga proses menghadapi akhir hidup menjadi lebih manusiawi dan penuh kasih.